Kasatgas gabungan dari TNI dan Polri telah menewaskan Komandan Pasukan Pintu Angin kelompok Lekagak Telenggen. KKB semakin kocar-kacir. Sangat disayangkan kelompok kriminal bersenjata ini melakukan hal-hal yang sebenarnya menurut kami ini sudah di luar dari kemanusiaan. Sekolah, puskesmas itu kan tempat untuk mendidik dan juga perawatan kesehatan bagi masyarakat orang Papua. Jadi memang tidak patut dilakukan. Ini sangat disayangkan. Kita kontak tembak, diperkirakan mereka lari kocar-kacir. Mereka mundur sekitar 1,6 km. Pasukan gabungan dari TNI dan Polri telah menewaskan 2 anggota kelompok kriminal bersenjata KKB dalam kontak tembak di Kampung Wuloni, Distrik Ilaga, Kabupaten Puncak, Papua pada hari Kamis. Salah satunya teridentifikasi bernama Lesmin Waker. Lesmin Waker diketahui merupakan komandan dari pasukan Pintu Angin kelompok Lekagak Telenggen. Dia merupakan salah satu pelaku penembak dari almarhum Barada Komang yang merupakan anggota Satgas Demangkawi. Tempat kejadian perkara kontak tembak kelompok Lekagak Telenggen dan pasukan dari Pinang Sirih TNI berada di sekitar Kampung Wuloni. Tempat itu diduga sebagai salah satu persembunyian kelompok tersebut. Keberhasilan ini diawali dengan kontak tembak pada hari Rabu 12 Mei 2021 tepat pukul 7:25 waktu Indonesia bagian timur antara KKB di Kampung Wuloni pimpinan Leri Mayu Telenggen dengan pasukan Nanggala YR 500 dan Pinang Sirih Cakra. Dalam kontak tembak tersebut 2 KKB tewas, di mana salah satu orang telah dievakuasi dan lainnya belum dapat evakuasi. Setelah kontak tembak, tim menyisir lokasi beserta barang bukti. Temuan tersebut hasil penyisiran dari tim Pinang Sirih TNI bekerja sama dengan personel Polres Puncak di bawah pimpinan Ibtu Budi Basrah beserta 11 anggota dan didampingi oleh Kanit Ilaga Ibda Firman pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2021. Adapun barang bukti yang berhasil diamankan oleh pasukan TNI Polri berada dalam sebuah Honai yang dimiliki oleh Lesmin Waker, antara lain 1 unit helm militer, dokumen, berbagai senjata tajam, panah, dan HP. Selain barang tersebut, pasukan dari TNI dan Polri sehari sebelumnya, tepatnya pada hari Rabu 12 Mei 2021, telah melakukan penindakan di Kampung Tagaloa dengan gangguan penembakan dan berhasil dihalau. Dengan barang bukti yang berhasil diamankan yakni menguasai kamp Tagaloa antara lain mendapatkan barang bukti 3 bendera bintang kejora, 1 buku cetak menuju Papua Baru oleh Dr. Denny Giai, 4 buah kapak, 3 linggis, 4 parang, 1 palu, 46 anak panah, dan 1 busur. Kasatgas Humas Operasi Nemangkawi Kombes Pol Iqbal Al-Qudusi mengakui keterangan tertulisnya menyebutkan bahwa pengejaran akan terus dilakukan oleh personel dari TNI dan Polri setelah menguasai kamp Wuloni. Kasatgas Humas Operasi Nemangkawi Kombes Iqbal Al-Qudusi telah mengatakan pada Rabu 12 Mei 2021 tepat pukul 13:12 waktu Indonesia bagian timur, 11 personil yang dipimpin oleh Ibtu Budi Basrah dan didampingi oleh Kanit Ilaga Ibda Firman telah melaksanakan giat pengambilan barang bukti di Kampung Tagaloa, markas kelompok kriminal bersenjata KKB, hasil penyisiran oleh TNI dan Polri. Iqbal pun membeberkan bahwa rangkaian giat tersebut berawal ketika tim mempersiapkan pemberangkatan ke Polres Puncak dan bergeser ke Kampung Tagaloa dengan menggunakan 3 unit mobil. Tim tiba di Kampung Tagaloa dan bertemu dengan Kapten Infanteri Ilham Panji dari Satgas Kogab Operasi Pinang Sirih yang telah melakukan penyisiran dan telah mengamankan barang bukti tersebut, kata Iqbal pada hari Kamis 13 Mei 2021. Lalu tepat pukul 14:10 waktu Indonesia bagian timur, tim telah melakukan observasi udara dengan menggunakan drone dari Satgas SGI ke arah Kampung Tagaloa dan tim mendapatkan gangguan tembakan dari 2 arah sehingga terjadi kontak tembak. Lalu tim melakukan tembakan sambil tim melakukan pengunduran ke Polres Puncak, tuturnya. Adapun barang bukti yang telah berhasil disita oleh petugas gabungan yakni 3 lembar bendera bintang kejora,
satu buah buku cetak dengan judul Menuju Papua Baru oleh Dr. Benny Giai, 4 buah kapak, 4 bilah parang, 2 bilah pisau, 3 buah linggis, 1 buah palu, 46 buah anak panah, dan 1 buah busur. Sedangkan pentolan dari teroris KKB Papua Barat yang bersembunyi di Inggris yakni Benny Wenda marah atas penangkapan dari Victor Yaimo oleh polisi Indonesia. Victor Yaimo alias Victor Frederick Yaimo adalah juru bicara dari Komite Nasional Papua Barat KNPB. Dia ditangkap oleh polisi pada hari Minggu sekitar pukul 19.15 waktu Indonesia bagian timur, tepatnya di Jayapura. Dia ditangkap oleh polisi pada hari Minggu sekitar pukul 19.15 waktu Indonesia bagian timur di Jayapura. Dia oleh Deskrimon Polda Papua telah dimasukkan ke dalam daftar pencarian orang sesuai laporan polisi dengan nomor LP-10-10-241201-9-SPKT Polda Papua tepat tanggal 5 Desember tahun 2019. Benny Wenda, pemimpin dari United Liberation Movement of West Papua (ULMWP), yang dideklarasikan kelompoknya sebagai presiden sementara Papua Barat, mengatakan bahwa Victor Yaimo adalah salah satu pemimpin yang paling terkemuka di Papua Barat. Ini petanda kepada dunia bahwa pemerintah Indonesia ingin menggunakan sebutan teroris sebagai tabir asap untuk menindas masyarakat Papua Barat, kata Wenda dalam keterangan tertulis yang dikutip dari sindonews.com pada hari Selasa. Namun oleh polisi, sosok Victor Yaimo dianggap telah melakukan kejahatan terhadap keamanan negara dan makar. Dia dianggap menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan yang dapat menimbulkan keonaran di kalangan masyarakat dan atau menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau tidak lengkap dan atau penghinaan terhadap bendera, bahasa, lambang negara serta lagu kebangsaan dan atau penghasutan untuk melakukan suatu kejahatan dan atau pembakaran dan atau pencurian dengan kekerasan dan atau bersama-sama di muka umum melakukan kekerasan terhadap orang-orang atau barang dan atau membawa senjata tajam tanpa izin. Menurut Wenda, KNPB adalah organisasi pembangkangan sipil yang dinamai di lapangan setiap orang-orang Papua Barat yang berbicara tentang ketidakadilan, pemimpin gereja, politisi lokal, jurnalis, sekarang berisiko dicap sebagai penjahat atau teroris dan ditangkap atau dibunuh, ungkapnya. Apa kejahatan dari Victor Yaimo? Karena melawan pendudukan Indonesia melalui mobilisasi damai rakyat untuk mempertahankan hak mereka untuk menentukan nasib sendiri, itu dituduh mendalangi pemberontakan Papua Barat pada tahun 2019, imbuh Wenda. Lebih lanjut, pentolan separatis itu mengatakan bahwa Jakarta telah menggunakan banyak label untuk mencoba dan mendelegitimasi perlawanan terhadap proyek genosidanya. Indonesia telah kehilangan argumen politik, moral dan hukum, dan tidak ada yang tersisa kecuali kekerasan dan label stigmatisasi, ujarnya. Dia juga telah menyinggung pengerahan pasukan setan oleh militer Indonesia di Papua Barat. Menurutnya pasukan setan adalah pasukan yang dilatih dengan genosida di Timor Leste untuk mencoba memusnahkan seluruh penduduk pribumi. Saya menuturkan bahwa agar Presiden Joko Widodo dan polisi Indonesia segera membebaskan Yaimo, pemerintah dan organisasi internasional harus segera menekan pihak berwenang Indonesia untuk menghentikan penuntasan palsu ini, paparnya.